Halo semuanya, coba bayangin bentar. Tubuh manusia itu bukan cuma sekedar tumpukan tulang dan daging. Nggak sama sekali. Tubuh kita itu sebenarnya kayak pabrik pengolahan limbah super canggih yang nggak pernah tidur. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, anggap aja saya guru praktikum kalian. Kita bakal bongkar rahasia di balik sistem pembersihan otomatis ini. Siap? Ayo kita mulai. Oke, ini menu praktikum kita hari ini. Kita bakal mampir ke stasiun ginjal buat simulasi penyaringan, terus lanjut ke stasiun paru-paru, stasiun kulit, main sebentar di klinik mini buat analisis urin, dan terakhir kita tarik kesimpulan soal betapa kerennya tubuh kita. Gak usah lama-lama, yuk langsung masuk ke stasiun pertama. Stasiun 1. Selamat datang di laboratorium. Mari kita sing-singkan lengan baju dan lihat gimana sih organ-organ kita kerja keras ngebersihin tubuh dari dalam. Konsep utamanya itu ekskresi. Sederhananya, ini proses buang sampah. Bayangin rumah kalian, kalau sampahnya nggak pernah dibuang, pasti bau dan kacau kan? Nah, tubuh kita juga gitu, harus terus-terusan membuang zat sisa beracun biar kita nggak keracungan. Lanjut ke stasiun 2, simulasi filtrasi ginjal. Meja ini bakal sedikit berantakan, soalnya kita mau lihat gimana ginjal bertindak sebagai filter fisik paling juara yang pernah ada. Alat dan bahannya gampang banget kok. Kita cuma butuh gelas plastik bening, corong, sama kertas saring atau kapas sebagai ginjal kita. Terus kita bikin cairan darah kotor dari campuran air, pewarna makanan merah buat pura-puranya jadi sel darah, dan pasir buat mewakili limbah beracunnya. Cara kerjanya gini. Pertama, taruh kertas saring di atas corong. Kedua, aduk rata cairan darah kotor tadi. Ketiga, dan ini bagian serunya, tuang perlahan ke corong. Coba perhatiin deh apa yang terjadi pas cairan yang kotor banget itu nyentuh kertas saring. Coba bandingin, cairan yang masuk tadi kan kotor banget, penuh pasir. Tapi lihat apa yang netes ke dalam gelas. Cairannya jernih, itu urin, pasir beracunnya nyangkut di atas. Ini tuh gambaran sempurna dari proses penyaringan yang kejadian di tubuh kita setiap menit. Poin pentingnya di sini adalah ginjal kita itu pinter banget. Dia bukan saringan biasa. Ginjal tahu kapan harus biarin zat sisa yang kecil lewat jadi urin. Tapi dia juga nahan sel darah merah sama protein yang masih dibutuhin banget sama tubuh kita. Keren banget kan? Oke, pindah ke stasiun 3, uji karbon paru-paru. Kita bakal buktiin kalau kita tuh sebenarnya ngebuang sampah yang nggak kelihatan setiap saat. Di sini kita cuma butuh gelas, sedotan, sama air kapur jernih. Kalian bisa bikin ini dengan ngerendam kapur di air, terus ambil bagian beningnya aja. Air bening ini bakal jadi jebakan buat nangkep napas kita dan ngungkapin karbon dioksida yang ngumpat. Ya cobain, isi gelas pakai air kapur jernih, terus ambil sedotan dan tiup cairannya. Kayak lagi niup gelembung di minuman aja. Lakuin terus sekitar 1-2 menit, dan lihat, air yang tadinya bening banget perlahan berubah jadi putih keruh. Kekeruhan ini bukan sulap ya, ini murni reaksi kimia. Karbon dioksida, yang adalah gas sisa dari sel-sel kita, didorong keluar sama paru-paru dan bereaksi dengan air kapur. Jadi, paru-paru kita itu aktif banget buang sampah gas ini biar tubuh nggak keracunan. Masuk ke stasiun 4, efek evaporasi kulit. Eksperimen ini bisa langsung kalian rasain sendiri detik ini juga. Nggak butuh alat aneh-aneh di meja ini. Cukup air hangat, air es, sama handuk kecil. Kita bakal lihat gimana kulit kita itu sebenarnya termostat alami yang cerdas banget dalam ngatur suhu tubuh. Langsung praktek bareng saya ya. Coba olesin sedikit air di punggung tangan kalian. Terus tiup pelan-pelan bagian yang basah itu. Terasa semilir dingin kan? Sekarang coba tiup bagian tangan yang kering. Nggak ada rasa dinginnya sama sekali. Kenapa bisa gitu? Jawabannya evaporasi atau penguapan. Pas air di tangan kalian berubah wujud jadi gas, proses itu secara harfiah nyuri energi panas dari kulit. Panas yang hulang inilah yang bikin efek dingin. Dan prinsip fisika ini dipakai dengan brilian banget sama biologi kita. Makanya jangan sebel kalau lagi keringetan. Keringet itu ibarat AC bawaan pabrik buat tubuh kita. Kalau nggak ada panas yang dibuang lewat evaporasi keringat, tubuh kita bisa kepanasan dan bahaya banget pas lagi olahraga. Kita sampai di stasiun 5 klinik mini analisis urin. Kalian udah lewatin 3 organ. Sekarang saya naikin pangkat kalian jadi dokter jaga di klinik mini kita buat bedah kasus sungguhan. Tenang aja, kita nggak pakai urin beneran hari ini. Kita pakai sampel buatan dari air dan pewarna kuning. Terus ada tambahan gula, serta tepung atau susu buat pura-puranya jadi indikator penyakit. Tugas kalian,
Cari tahu ada masalah apa di sistem ekskresi pasien ini. Kita cek berkasnya bareng-bareng. Sampel A kuning jernih. Sip, ini urin normal. Tapi hati-hati sama sampel B. Kelihatan mirip, tapi ada tambahan gula yang jadi indikasi kuat penyakit diabetes. Ginjalnya bocor glukosa. Terus sampel C, warnanya keruh karena ada tepung atau susu. Nah, ini tanda bahaya merah buat indikasi infeksi saluran kemih. Hebat banget kan? Cuma dari ngeliat warna, tingkat kejernihan, dan tes sederhana, seorang dokter bisa bikin diagnosis yang nyelamatin nyawa. Sama tubuh kita tuh sebenarnya bawa banyak banget informasi penting soal kesehatan kita di dalam. Bagian 6, dan juga stasiun terakhir kita, kesimpulan tubuh kita yang luar biasa. Mari kita tarik benang merah dari semua eksperimen seru kita hari ini. Singkatnya, tubuh kita ini pabrik pembersihan yang nggak ada matinya. Ginjal, paru-paru, sama kulit itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kerjaan mereka nyaring darah, buang gas beracun, dan ngedinginin tubuh itu benar-benar luar biasa, biar kita bisa terus seimbang dan sehat tiap hari. Nah, sebelum kelas laboratorium kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Kalau ginjal kalian kerja keras, meras keringat, nyaring zat sisa seharian penuh, apa yang udah kalian kasih buat makan mereka hari ini? Udah minum air putih yang cukup? Atau malah numpuk gula dan garam berlebihan? Coba deh dipikirin. Sampai jumpa di sesi bedah materi sains kita selanjutnya.